Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri, NIM 425215 kelas 2A TKJ. Dan saya akan menjelaskan tentang jaringan syaraf tiruan. Apa sih itu JST? JST adalah salah satu sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya. Jaringan syaraf tiruan mampu melakukan pengenalan kegiatan berbasis data masa lalu. Data masa lalu akan dipelajari oleh jaringan syaraf tiruan sehingga mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari. Ini hubungannya dengan otak manusia. Otak manusia itu hubungan antar syaraf terjadi secara dinamis. Otak manusia juga memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Contohnya mampu mengenali pola wajah, mengkontrol organ tubuh. Kalau neuron merupakan sistem yang fault tolerance, dapat mengenali sinyal input yang berbeda dari sebelumnya, dapat mengenali orang yang belum pernah ditemui hanya dengan melihat dari foto, dan dapat mengenali orang yang berubah karena tua misalnya. Tetap dapat bekerja walau beberapa neuronnya rusak. Neuron lain dapat tumbuh dan dilatih. Baru jaringan syaraf tiruan, suatu sistem pemrosesan informasi yang mencoba meniru kinerja otak manusia. Baik tidaknya suatu model JST ditentukan oleh satu, pola antar neuron atau arsitektur jaringan. Berdua, metode untuk menentukan dan mengubah bobot disebut metode learning. Baru fungsi aktivasi. JST dapat belajar dari pengalaman. Baru biasanya berhubungan dengan angka numerik sehingga data yang tidak numerik harus dibuat ke numerik. JST disebut black box atau tidak transparan karena tidak mampu menjelaskan bagaimana suatu hasil didapatkan. JST juga mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan. Baru kelebihan JST itu mengakuisisi. Contohnya itu mampu mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian. Yang kedua itu generalisasi dan ekstraksi. Mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. Baru fault tolerance, memiliki fault tolerance, gangguan dapat dianggap sebagai noise saja. Baru perhitungan paralel, yaitu kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses lebih singkat. Baru JST juga mampu melakukan klasifikasi, asosiasi, self-organizing, dan optimasi. Kelemahan dari JST yaitu satu, kurang mampu untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan presisi tinggi. Kedua, kurang mampu melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika, dan simbolis. Ketiga, lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Adapun contoh implementasinya di bunga iris, yaitu yang pertama itu kita mengerjakan kalau saya di Visual Studio Code. Yang pertama harus dilakukan itu mengimport library yang dibutuhkan seperti gambar yang ada di sini. Baru langkah selanjutnya itu kalau sudah import library yang dibutuhkan, lalu membuat inputan data yang dibutuhkan, membuat inputan data yang dibutuhkan seperti yang panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Baru akan ditampilkan panjang sepalnya, lebar sepalnya, baru akan dicari. Selanjutnya itu
membuat program untuk klasifikasi bunga iris. Di sini untuk klasifikasi bunga iris. Di sini ada tampilan pada web yang sudah tadi dibuat pada Visual Studio Code. Dan ini ada parameter inputannya yang tadi contohnya kita masukkan 5,4, lebar sepalnya 3,40, panjang petal 1,30, lebar petal 0,20, dan kan ada tadi di input data biar komputer mengenali atau biar data itu dikenali, baru hasilnya itu adalah ini, baru yang hasilnya label kelas nomor indeks sesuai prediksi hasil klasifikasi atau probabilitas hasil prediksi. Ya itu saja yang sempat saya sampaikan. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.